Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat fi ayyil makan wabil khusus mahasiswa santri PPMNU, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Kita lanjutkan pengajian tafsir Yasin. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi adurati ajmain ila arwah summa ila arwahi jamil awliya ila masyarq summa ila arwahi muassis Nahdlatul Ulama khususan Hadratul Hasyim Asy'ari wa hadrati Ghairatul summa ila arwahi abaina wa abaikum wa ummatina wa ummatikum wa khususan ila hadrati ruhi muallif kitab tafsir Yasin Syekh Hamam Mizadah wa sairin al mufassirina sya'ulillah walamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Halaman 25 bagian bawah kitab tafsir Hamam Mizadah di halaman bawah yang sebelah kiri, halaman nomor 25. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wala yarji'un. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Walau nasya'u latamasna. Walau nasya'u, seandainya aku berkehendak, aku mau. Ini Allah maksudnya. Seandainya saya mau, aku mau. Ini Allah ini. Atau aku berkehendak. Latomasna ala ayunihim, maka saya akan menghapuskan atau menutup ala ayunihim pada penglihatan mereka. Fastabaqus sirata, maka kemudian mereka akan berlomba-lomba cari jalan. Fa anna yubsirun, karena mereka tidak dapat melihat. Maksudnya adalah jikalau Allah menghendaki, ini kemarin masih cerita tentang ahlun nar yang kemudian mereka komplain. Ahlun nar, orang pendosa, komplain kepada malaikat Zabaniyah. Kemudian enggak dianggap, komplain kepada malaikat Malik, ya sebagai pimpinan tertinggi di kantor atau di neraka, pimpinan yang ngurus lah. Nah, enggak direken, lalu mereka komplain kepada Allah, mengadu
agar bisa dibebaskan dan kemudian bisa kembali untuk beriman. Tapi itu kan sudah terlanjur dan tidak bisa. Nah, kemudian Allah berfirman, walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Andai saja aku menghendaki, pastilah aku hapuskan penglihatan mereka sehingga mereka akan berlomba-lomba mencari jalan. Jadi kalau mohon maaf, ini tidak dalam rangka menyinggung atau perasaannya kaum disabilitas, tapi ini memang membahas soal kondisi orang di neraka. Jadi ibaratkan kalau orang tidak dikasih penglihatan, itu nanti kayak orang rebutan cari jalan. Betapa banyaknya orang di neraka, kalau semuanya matanya tidak bisa melihat, mereka akan rebutan cari jalan. Ai law nasya'u adhabna a'yunuhum. Maksudnya seandainya kami berkehendak, ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala, adhabna itu mengaburkan atau menghapus a'yunahum pada penglihatan mereka, ad-dhahirata yang nampak oleh mata. Bihai sulayabdu sehingga tidak akan kelihatan lagi bagi mereka jafnun wala syikun. Jadi sehingga tidak kelihatan kelopak matanya atau belahan matanya. Wa ma'na tamsi adzahabu. Jadi walau nasya ulatamasna at-tamsi bima'na adzahab. Kama qala Allah Ta'ala dzaba dzaba. Kama qala Allah Ta'ala walau sya'allahu ladhaba bisam'ihim wa basarihim, yakni yaqulullahu ta'ala kama a'mayna qulubahum law nasya'u a'mayna absarahum. Seperti firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, walau sya'allahu, jikalau Allah menghendaki, ladhaba bisam'ihim, pastilah ia hapuskan pendengarannya, wa absarihim, dan penglihatannya mereka. Yakni yaqulullahu ta'ala kama a'mayna, seperti dibuat buta. Qulubahum, pada hatinya mereka. Lau nasya'u a'mayna, kalau kami berkehendak, kalau aku berkehendak, kata Allah Subhanahu wa taala, a'mayna, kami buatkan buta mereka absarahum, pada mata mereka, adz-dzahirata, yang kelihatan. Fayubadiruna, maka mereka akan bingung, mutar-mutar, at-thariqa, mencari jalan. Fala yubsirun, dengan tanpa penglihatan. Jadi seandainya Allah berkehendak, orang yang sudah berdosa itu ya sudah diremuk wajib, diremuk, dihabisin. Tidak dikasih bisa melihat sesuatu, biar kalau mau jalan pakai tongkat. Tapi itu enggak dikehendaki oleh Allah, meskipun mereka berdosa dan sudah statusnya di neraka. Waqala Ibnu Kisan, berkata siapa Ibnu Kisan, lau nasya'u a'mayna, seandainya kami menghendaki, a'mayna dibuat a'ma, buta, a'maynahum, a'yunahum, pada mata mereka, yakni lau nasya'u la'adlalnahum anil huda, dan seandainya kami juga berkehendak, mereka akan menjadi sesat, anil huda, dari petunjuk, wa taraknahum yataraddadun, dan kita tinggalkan mereka yataraddaduna, dengan pusing, fala yubsiruna, dan tidak bisa melihat, at-thariqa, pada jalan. Jadi ini kalaupun dibayangkan orang yang sudah sesat itu, meskipun masih di dunia, itu masih disapa oleh Allah. Jadi orang yang berdosa, ini status ini saya info penting untuk diketahui.
bahwa orang-orang pendosa pun selama masih di dunia itu bukan nggak disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu masih disapa oleh Allah melalui para utusan, melalui para rasul. Loh, Pak, sekarang ini kan sudah nggak ada nabi, nggak ada rasul. Ya, memang tidak ada nabi, tidak ada rasul, tapi ada pewarisnya nabi, ada pewarisnya rasul yang ikut memberikan keterangan jalan petunjuk kepada kita semuanya. Jadi jangan dianggap wah ini kan memang nggak dapat petunjuk. Nah, nggak mau dapat petunjuk dan tidak dapat petunjuk itu beda. Karena sampai hari ini pun, apalagi sekarang meskipun Rasul itu sudah tidak ada, justru orang yang mengkampanyekan, mempublikasikan, mengajak kepada keimanan, ketakwaan itu jauh lebih banyak. Kalau zamannya Rasulullah Muhammad SAW mungkin orang yang berdakwah ya orang yang sekitarnya Rasul saja, dan orang lebih pada sentralistik pada diri beliau. Tapi kalau sekarang hampir setiap, tidak hanya setiap kota, bahkan setiap desa, setiap RT pun ada tokoh agama yang bisa menyampaikan, kalau enggak secara keseluruhan paling tidak sebagian ajaran keislaman, setidaknya tentang keimanan itu sendiri. Nah, disitulah bahwa itu bagian dari bentuk kasih sayangnya Allah kepada siapapun, termasuk kepada orang yang pendosa. Jadi, dan kalaupun para pendosa yang suka maksiat itu memusuhi para ustadz, para guru-guru ngaji, itu anggap wajar saja. Nah, itu enggak seberapanya. Rasulullah itu Muhammad SAW dan para utusan sebelumnya, ustadz-ustadz sebelumnya, kayak cerita di tafsir Yasin di awal itu tentang ashabal qaryah Madinatu Antokiyah, itu kan utusannya Nabi Isa bukan hanya diledek, dinyinyirin, dibantai, jadi dirajam pakai batu itu. Nah, jadi kalau sekarang hanya sekedar dinyinyirin, berarti kadar perlawanan dari orang pendosa terhadap orang yang bertauhid itu sudah sedikit menurun lah. Tidak sampai perlawanannya pakai fisik. Artinya sekarang orang ya sudah, kebenaran bisa didiskusikan di publik. Nah, ketika mimbar diskusi itu dibuka, maka ruang kesempatan tentang memberikan pelayanan atau memberikan pemahaman tentang keislaman itu jauh lebih mudah. Nah, watarokna ya tarodaduna. Kalau memang Allah ini tidak punya rasa sayang sama sekali, ya tentu saja barangkali tidak adalah orang-orang yang melanjutkan dakwahnya Rasulullah. Dan Allah mungkin tidak menyuruh utusan untuk dibiarkan saja. Toh buktinya manusia itu sudah dibekalin akal pikiran, sudah dibekalin chip keimanan. Nah, chip keimanannya itu sudah ditanamkan setiap manusia waktu sejak masih zaman kandungannya. Ditanya satu-satu, mau anaknya siapa saja, mau anaknya orang kafir, mau anaknya orang muslim, ditanya, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Nah, itu chip keimanan itu yang ditempelkan setiap orang. Makanya orang mau ngumpet di paling tempat sepi, sunyi tersendiri pun, karena setiap manusia ada pasangan chipnya, pasti connect, kelihatan dimanapun oleh Allah. Nah, itu rasional gampangannya lah. Jadi kalau punya HP, mereknya sejelek apapun HP itu, kalau dipasangin kartu dan itu ada sinyal, pasti ditaruh di mana aja nyambung itu. Jadi tahu jadi di mana ini posisinya itu. Nah, apalagi ini yang buat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditanamkan di setiap manusia. Dan jangan kira chip yang ditanamkan ke manusia, baik
baik keruhanian, keimanan dan juga akal ini, otak yang diberikan ke manusia itu filenya tidak kalah besar dengan file komputer terbesar. Jadi file komputer terbesar paling tinggi berapa? 1 tera, 2 tera, 5 tera misalnya. Itu otak manusia konon kalau dari sejak lahir sampai mati, sampai meninggal katakanlah usianya 100 tahun, itu jika setiap hari dipakai ngaji, dipakai belajar, dipakai mendalami keilmuan, itu konon yang kepakai tidak sampai 30%-nya filenya itu. Makanya kalau menurut saya nggak ada istilah orang bodoh, yang ada adalah orang yang tidak mau pinter. Tandanya apa orang tidak mau pinter itu? Nggak mau belajar, nggak mau, sudah beli komputer dibiarin nganggur, nggak diisi dengan file-file kebaikan dan keilmuan. Nah, gampangannya begitu. Jadi komputernya keren, paling mahal, fisiknya paling ganteng, otaknya insya Allah juga sama kerennya, tapi nggak dipakai belajar. Isinya adalah, wah ini kan bulan puasa, naumu so'im ibadah. Oh, kita tidur aja udah ibadah, ngapain belajar katanya. Loh, cara berpikirnya seperti itu. Nah, ya agak dikurangin lah cara berpikir seperti itu. Ya tahfal sirun. Hada qaulul Hasan was Sadi. Wa qala Ibnu Abbas wa Muqatil wa Atha wa Qatadah radhiyallahu anhum ma'nahu la faqatna a'yuna dhalalatihim. Kalau menurut Ibnu Abbas, tadi yang penafsiran sebelumnya itu menurut Syekh Hasan dan Syekh Sadi. Nah ini menurut Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan la tomasna adalah ma'nahu la faqatna a'yuna dhalalatihim. Matanya telah tertutup dari kebenaran, sehingga mereka sesat cara berpikirnya. Jadi pastilah, jadi sambungannya kira-kira walau nasya'u la faqatna a'yuna dhalalatihim. Jadi kalau Allah mengendaki pasti mereka matanya akan disesatkan kepada petunjuk. Jadi nah ini hati-hati, kadang orang itu kelihatannya membawa kepada petunjuk tapi faktanya tidak. Maka mereka dapat melihat petunjuk dan kembali dari kesesatan. Sedang aku tidak berbuat demikian katanya. Jadi wa Muqatil wa Atha wa Qatadah, ini pendapatnya Ibnu Abbas, Muqatil dan Atha dan Qatadah radhiyallahu anhum, ma'nahu la faqatna a'yuna dhalalatihim, yakni hawalna absarahum minad dhalalah ilal huda fa absaru rusdahum wa raja'u an ghayyihim walam af'al dzalik. Wa fi riwayatin yakni lau aradna, kalau kami menghendaki, a'yunahum pada penglihatan mereka semua, fa idza aradu ayyadzabu, kalau pada menginginkan, yadzabu kita sirnakan ilat tariqi, pada jalan, fala yakdiruna, dan kami tidak menghendaki itu, walakin ma ja'alnahum kadzalika falima lam yashkuru. Seandainya mereka tahu, ingat-ingat coba waktu masih di dunia, ini konteksnya orang yang sudah di neraka, betapa bukankah saya masih sayang kepada mereka yang berbuat maksiat? Betapa bukankah kami tidak memberikan petunjuk kepada mereka? Kalaupun saya itu jengkel kepada mereka, tentu sudah saya habisin matanya, kami butakan matanya. Toh pikirannya tetap kami biarkan, toh hatinya juga kami biarkan. Kalau mereka betul-betul ingin nyari petunjuk itu bisa, tapi faktanya kan tidak dilakukan oleh mereka.
Tapi faktanya toh justru nyinyirin para ulama, para kiai, para utusannya Allah itu masih berlangsung dari sejak zaman nabi-nabi terdahulu sampai sekarang. Jadi kalau ya mohon maaf, misalnya kemarin kiai kita, kiai tokoh-tokoh besar, alim, alamah itu banyak dinyinyirin di media sosial, itu wajar. Hal itu sudah berulang-ulang kali terjadi. Berulang-ulang kali terjadi. Dulu malah sampai diantemin, bisa dibunuh para ustadz, para kiai-kiai itu. Ya saya kira di Quran banyak cerita tentang para rasul, para nabi yang dimusuhin, dicaci maki oleh warganya. Nah, sekarang ini kalau ada orang nyinyirin ulama, maka itu hal yang sudah berulang-ulang kali. Maka kadang saya berpikir, itu luar biasa ya Pak Kiai itu. Ternyata dinyinyirin, ya dimaafkan aja, maafkan saja. Ternyata ilmunya sudah bertahun-tahun, berabad-abad, punya pengalaman yang panjang. Nah, makanya menjadi ustadz, menjadi kiai, menjadi alim alama, memang harus jembar dodone, lebar dadanya, maksudnya pemaaf. Jadi jero samudrane, dalam ilmunya tapi pemaaf. Nah itu penting. Kenapa? Karena mereka itu oleh Allah sendiri tetap disayang, diberi kesempatan untuk bisa bertobat. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang yang ikut dalam tanda kutip melanjutkan misi ajaran kenabian, itu sebaiknya juga harus pemaaf. Dan sudah seharusnya. Jengkel boleh, tapi benci jangan. Jengkel wajar manusia. Kalau kita dinyinyirin jengkel, kemudian ya sudah, orang kayak begitu sebaiknya dibuat jera dulu. Nah itu kan hanya soal teori. Tapi niat membuat jera pada seseorang jangan sampai diniatin ada niat bencinya, jangan. Tapi untuk membuat pendidikan kepada dia yang suka nyinyirin itu biar tidak diulang kembali. Nah jadi jangan sampai ada niat memusuhin kepada orang yang kelihatannya pun nyinyirin kita. Ya ini kan berat, ya meskipun berat karena sudah terlanjur tercebur di dalam melanjutkan misi kenabian, mau tidak mau harus dipelajari, mau tidak mau diri kita harus dilatih. Sebesar apapun aktivitas kita, meskipun menyampaikan ajaran yang sifatnya hanya bacaan Quran, tapi sifat misi kenabian dan cara Nabi menghadapi umatnya, itu penting untuk bisa kita ikuti. Walaupun ya mungkin gak bisa sempurna, tapi dipelajari sampai menuju kesempurnaan itu penting. Walau nasya ulama sakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiya wala yarjiun. Dan jikalau kami menghendaki, walau nasya'u, jikalau Allah berkehendak, la masakhnahum, pasti akan ada istilah nasah mansuh ya, akan kami hapus, akan kami rubah. La masakhnahum, akan sungguh akan kami rubah mereka ala makanatihim, sejak dari tempatnya terdahulu. Famastata'u, maka mereka kemudian tidak akan sanggup, mudian wala yarjiun, dan mereka tidak akan sanggup lagi untuk berjalan maupun kembali. Artinya apa? Saking rahmannya Allah kepada siapapun makhluknya, orang yang berbuat dosa pun tidak kemudian lantas dirubah bentuknya. Misalnya kalau di tafsirannya ini, elau aradna la ja'alnahum fi makanin qiradatan wa khonasir. Ini hanya ini kok mu'alifnya sampai nyebut kata-kata kera dan babi.
Apakah nggak ada istilah yang lain? Itu kira-kira biar mudah. Jadi kalau hewan-hewan yang sudah terkenal buruknya atau terkenal baiknya menjadi sebutan dalam teori pengajaran, itu biar langsung yang nangkap itu enak. Oh iya begini ya. Lau aradna lah, seandainya kami berkehendak, la ja'alnahum, yakti bakal menjadikan mereka. Sungguh akan menjadikan mereka. Maaf kadang-kadang terbawa Jawanya. Fi makanatihim, sejak dari zaman tempat tinggalnya dahulu. Kirodatan dalam bentuk kera, wa khonazir dan bentuk babi. Jadi orang-orang pendosa itu kalau saya tidak punya rasa rahman, kalau Allah tidak punya rasa rahman, mungkin bentuknya sudah langsung aja dibentuk sebagaimana amal dosanya. Kalau memang amal dosanya seperti kera, buat aja seperti kera. Kalau emang amal dosanya seperti babi, dibuat aja seperti babi. Tapi Allah tidak menghendaki itu. Nah, wakila law nasya'u la ja'alnahum hijaratan wa hum qu'udun fi manazilihim. Atau sebagian penafsir mufasir mengatakan seandainya Allah berkehendak, mereka bisa saja dijadikan patung, dijadikan batu yang justru menjadi tempat duduknya makhluk-makhluk yang lain. Nah, tapi Allah tidak menghendaki itu. Fi manazilihim maksudnya sejak dari rumah-rumah mereka, tempat tinggalnya. Wala arwahalahum, dan dibuat kemudian mereka tidak punya roh. Biar seperti batu saja. Didudukin, di orang duduk biasanya kadang kentut juga itu. Nah, jadi nggak usah dikasih roh. Wala arwahalahum yarji'un ila makanu. Wakila la yakdiruna dzahaba wala ruju'a. Sehingga kalau mereka menjadi batu, patung, tempat duduk di tempat rumahnya mereka, dia tidak bisa bergerak lagi, tidak bisa berulah lagi, dan tidak bisa menyekutukan Allah lagi. Tapi Allah tidak bermaksud begitu. Karena sudah dijadikan sebagai manusia, sudah dipasang chip keimanan, sudah dipasang file otak pemikiran, maka itu harus dipertanggungjawabkan untuk betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. La masakhnahum wala yaktiruna dzaba wala rujua, yakni law nasya ula masakhnahum kama masakhna min qalbihim qauman akharin walakin ma ja'alnahum kadzalika falima la yashkuruna Allah ala hadhihi nikmah. Nah, yang disayangkan kenapa mereka itu dikasih kesempatan yang begitu luas, dikasih kesempatan yang begitu baik oleh Allah. Mereka tidak bersyukur, mereka tidak mau berpikir, mereka tidak mau mencoba merenung tentang apa yang diberikan oleh Allah, tentang apa yang dinasihatkan oleh Allah melalui para rasul dan para pewaris-pewarisnya Rasulullah. Nah, oleh karena itu ini penting buat kita juga. Kadang kita ini kalau diingatkan oleh orang lain, dianggapnya orang yang mengingatkan itu tidak suka. Nah, maka kita kalau mengingatkan caranya, ini pesan dari kiai saya, caranya kalau mengingatkan kepada orang lain, jangan ada niatan membenci dia. Kalau mau mengingatkan orang lain, niatin untuk membenahi apa yang kita anggap itu kurang tepat. Karena apa yang kita anggap kurang tepat bisa jadi justru itu kurang tepat juga. Nah, kalau begitu kan ada ruang diskusi. Menganggap orang lain pasti juga punya kelebihan. Nah, kalaupun dianggap salah, itu kan salah bisa jadi menurut mata dan cara berpikir kita. Nah, tapi bagaimanapun karena menurut kita, menurut bacaan kita orang itu tidak tepat dalam melakukan sesuatu, maka bisa kita omongkan, kita bisa diskusikan, bisa kita ingatkan. Ingatkan ya, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Itu artinya bukan di demo. Memberikan wasiat, memberikan nasihat itu bukan demo.
Jadi Islam mengajarkan untuk menasehatin orang lain bukan dengan cara demo. Kalau dengan cara demo itu artinya itu sudah ingin menjatuhkan orang yang tidak disetujui. Dan itu tidak boleh dalam Islam. Sudah punya niat menjatuhkan martabat seseorang. Karena dalam prinsip keislaman itu di dalam Daruriyatul Khams salah satunya adalah khifdun nafas wal ird, yaitu menjaga prinsip di dalam Islam itu diantaranya adalah menjaga jiwa manusia dan juga martabatnya. Nah, maka jangan pernah merasa ingin melecehkan martabatnya orang lain. Karena bagaimanapun dia adalah manusia yang termasuk konteks khitab bahwa wa karamna bani Adam, bahwa Allah menciptakan akan dimuliakan seluruh keturunan Nabi Adam. Soal dia tidak mau mulia itu karena dirinya, tapi jangan kita menghinakan mereka. Nah, kita mengingatkan itu justru dalam rangka bagaimana mengajak untuk memuliakan dirinya karena sama-sama putranya Nabi Adam, keturunan Nabi Adam. Jadi biar kita sama-sama mulianya. Jadi kalau ada istilah Jawa itu menang tanpa ngasorake, ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Kalaupun kita harus berhadapan dengan musuh, itu sebaiknya tak perlulah membawa bala tentara. Cukup, ini filsafat Jawa ya, saya belum temu hadisnya. Tapi filsafat Jawa ini saya pelajari lama, saya kira itu penting ya. Jadi kita kemana-mana itu gentle ya, tidak harus membawa pasukan yang menjaga fisik gitu. Kita datang aja, mau ketemu yang orang memusuhi kita temuin saja. Kenapa? Jadi istilahnya ngeluruk tanpa bolo, tak harus membawa pasukan. Kenapa bisa seperti itu? Karena setiap orang itu pasti sejahat apapun pasti punya nilai kebaikan. Sapa kebaikannya. Ini filsafat Jawa. Jadi sapa kebaikannya, niscaya dia juga akan tersentuh dengan kebaikan itu. Nah, caranya bagaimana? Maka menurut piwulangnya itu jadi kadang kita kan perlu tentara. Iya, orang yang di depan kita itu jadikan itu bagian dari tentara kita. Kalau ada orang 10, ya masa tidak ada orang yang sanggup menerima kebenaran atas apa yang kita omongkan. Ya minimal 2, minimal separuhnya 5 misalnya. Karena lebih kenal sana banyak, lama, dan kita baru. Tapi bahwa orang prinsipnya itu pasti akan menerima mana yang benar. Soal sikapnya berbeda, itu beda dengan penerimaan. Karena penerimaan itu murni yang ditangkap oleh chip yang ditanamkan oleh Allah. Yang baik-baik, yang buruk-buruk. Maka hampir tidak ada, saya ulangi lagi, hampir tidak ada seorang raja judi punya cita-cita anaknya melanjutkan tahta kerajaan judinya. Kenapa? Mereka tahu bahwa judi itu perbuatan yang maksiat dan itu tidak sesuai dengan naluri ilahinya yang sudah ditanamkan. Pasti, wah, saya ini sudah bobrok, bagaimana caranya anak saya mondok. Pasti itu. Nanti bisa dicek. Nggak ada orang yang pemabuk itu cita-citanya melanjutkan anaknya menjadi pemabuk, nggak ada. Tapi biasanya cukup aku wae sing nglakoni, cukup saya aja yang kecanduan seperti ini. Pasti dia ngomongnya begitu. Semoga nggak ada orang lain, bahkan orang lain disebut, semoga orang lain nggak ada yang seperti saya. Karena tahu bahwa itu dosa yang tidak baik. Meskipun dia belum sanggup mentas, minggir dari perbuatannya itu. Nah, kita lanjutkan.
Walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiya wala yarji'un. Ai lau aradna laja'alnahum fi makanihim qiradatan wa khanazir. Wa qila law nasya'u laja'alnahum hijaratan wa hum qu'udun fi manazilihim wala arwaha lahum yarji'una ila ma kanu wa qila la yaqdiruna dzaba wala ruju'. Yakni law nasya'u lamasakhnahum kama masahna fi qalbihim qauman akharin walakin ma ja'alnahum kadzalika falima la yashkuruna Allah ala hadhihi nikmah. Nah, ini yang sebenarnya disayangkan ya. Poin yang terakhir itu. Kenapa mereka itu tidak merasa bersyukur dikasih nikmat kesempatan oleh Allah yang sampai berkali-kali itu tidak digunakan untuk berpikir, tidak digunakan untuk merenung, tidak digunakan untuk berupaya membenahi dirinya. Nah, oleh karena itu, semoga kita semuanya ini termasuk orang-orang yang mudah dinasihati oleh guru-guru kita. Semoga kita semuanya termasuk orang yang mudah mungkin juga dinasihati oleh santri-santri kita. Karena santri-santri biasanya itu kan juga masih idealismenya tinggi, barangkali ada suara suci dari santri kita. Nah, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi qara'a Hamzah wa Asim bitasydid wa qara'a al-akharuna bi fatskin nun. Al-ula wa sukunu tsaniyah wa dhammil kafi mukhaffafan ay narudduhu ila ardalil umuri yushbihu sabiyya kama fi awalil khalqi aw nudha'ifu jawarihahu ba'da quwwatiha wa naruddaha wa tanqusuha ba'da ziyadatiha. Dan barang siapa yang kami panjangkan ini wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi, dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Qara'a Hamzah wa Asim bitasydid wa qara'a akharun bi fatshin nun. Jadi kalau Asim bacanya bitasydid no amirhu. Wa qara'a al-akharun bi fatshin nun. Na'ammarhu. Wasukunis saniyah, dan dibaca sukun yang keduanya. Wadomil kaf. Oh, ini yang nunakisu ya. Nanakisu. Nunakisu ini menurut bacaan Hamzah dan Asim. Nah, kita ini di Indonesia banyak yang silsilah sanadnya Qur'annya itu dari Hamzah dan juga dari Asim. Maka kita ikut membacanya nunakisu. Nah, tapi ada yang baca nanakisu wasukune saniyah. Nan yang kedua disukun nan kishu. Wadomil kafi nan kusu dibaca domah kafnya. Ada yang baca begitu. Mukhaffafan untuk dibaca lebih mudah. Nan kusu. Ai narudduhu ila ardalil umuri yusbihu sabiyya kama fi awwali marrah. Nah, ini seandainya itu ya orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang pendosa itu mau berpikir, orang-orang yang menyembah selain Allah itu mau berpikir sejenak, lalu mereka itu taubat menjadi masuk Islam, itu akan dikembalikan. Persoalannya itu seperti kasobi, tanpa dosa, seperti anak kecil. Coba bayangkan, orang yang berdosa bertahun-tahun sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertobat. Dan jika ada yang betul orang yang mau bertobat, maka dia akan mendapatkan kesempatan untuk diterima amal baiknya dan dihapuskan dosanya. Nah, ini kan yusbihus sabiyya kama fi awalil khalqi, seperti di awal ciptaannya. Anu dha'ifau jawarihahu ba'da quwwatiha wa naruddaha wa nanqusuha ba'da ziyadatiha.
Jadi tadi yang soal dibaca menurut Hamzah, menurut Asyim membaca dengan tasdid nunakishu. Yang lainnya membaca dengan fathah huruf nun pertama, sukun huruf kedua, dan dhammah huruf kaf yang di tasdid. Jadi bacanya nankushu. Nah, kami kembalikan ia pada serendah-rendah persoalan, sedang ia serupa dengan anak kecil seperti pada permulaan kejadian. Atau kami lemahkan anggota-anggota badannya sesudah anggota-anggota itu kuat. Mereka kami kurangi kekuatannya sesudah mereka ini dewasa. Nah, orang itu begini, orang dari kecil. Memang kalau beler banget itu ya sudah diingatkan berkali-kali, sudah tidak bisa. Ini konteksnya orang yang sudah di neraka. Ya sudah dibuat seperti kondisinya tahapan manusia. Tahapan manusia itu setelah dia kuat, setelah dia gagah, terkadang sampai tua pun masih merasa gagah, padahal ngangkat sedikit aja sudah lindung, gak kuat. Nah, orang yang banyak dosanya kira-kira bisa juga dibuat seperti itu, tapi Allah memang masih sayang. Nah, dibuat seperti orang bayi kalau sudah tua itu. Dibuat seperti orang bayi, sudah makan kadang belum, kadang bilang belum. Kalau sudah lansia ya semoga kita semuanya lah yang ikut ngaji, yang ikut mendengarkan pengajian, kita memohon kepada Allah. Sepanjang apapun usia kita, semoga kita tetap dikasih kesehatan akal, kecerdasan ingatan, sehingga kita tidak terlalu seperti anak kecil yang ya, karena banyak orang-orang, para alim ulama, para orang soleh sampai usia yang sangat tua itu masih ingatannya tajam, masih sempurna cara berpikirnya, dan itu banyak sekali. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang semacam itu. Afala ya'qilun. Jadi orang-orang yang diberikan usia panjang, kemudian dia mau bertobat, kemudian dia bisa dikembalikan, dinolkan dosanya. Nah, apakah mereka tidak bisa berpikir seperti itu? Nah, ini hanya pertanyaan yang sifatnya, kadang pertanyaan nggak butuh jawaban, karena banyak orang yang sudah tidak mau. Nah, ini hanya sebagai penegasan. Afala ya'qilun, afala ya'lamun, ya ulil albab. Kita ini terlalu banyak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir menggunakan akal. Nah, tapi kadang orang takut menggunakan akal, sebagian orang sudah terlanjur main akal, digunakannya akal-akalan. Menggunakan akal itu berbeda dengan akal-akalan. Ada orang yang menggunakan akal tapi harus dzakaun hati pikiran yang murni, yang jelas. Bukan akal yang suka mengakali orang lain. Tidak khilah, tidak mencari alasan untuk hal yang lain. Nah, ini mestinya kita semuanya terus berpikir. Yakni afala ya'tabiruna wa ya'lamuna annal ladina qadaru 'ala tasarrufi fi ahwalil insani yaqdiru 'alal ba'si ba'dal mauti. Qala ba'dhum al-murad minan naqsi dabul ma'siyah. Yani idza kanal mu'minuna syaikhan, ketika orang-orang mukmin ini pada tua, rufial kolam, maka diangkat kolamnya anhu, dari orang yang dah tua. Fala yuktabu min syai'atihi, tidak ditulis kejelekannya. Apakah mereka tidak mengingat juga kalau kita ini sudah tua? Ini terutama peringatan buat teman-teman sahabat yang masih baru sadar keislamannya, baru tahu semangat keislamannya,
tapi melihat orang yang sudah tua, pikun, dianggap punya kewajiban yang sama. Itu tidak. Jadi kalau orang sudah pikun itu termasuk rufi al-kolam. Jadi tidak mempunyai kewajiban sebagaimana kewajiban terhadap kita yang masih normal cara berpikirnya. Wah, itu kan sudah balik, dianggap sudah ukuran keislaman, dianggap standarnya balik. Ya, itu bukan balik lagi, udah luarsa, udah tua, pikun. Jadi kalau yang sudah pikun, jangan samakan Anda yang masih semangat-semangatnya, giroh-girohnya keislamannya. Dianggap semua orang harus seperti Anda. Jadi orang mbahnya, kakeknya, gara-gara pikun, puasa lupa, dimaki-maki. Itu nggak boleh itu. Syukur masih punya niatan puasa. Tapi kalau siang mendadak lupa, itu rufi al-kolam. Jadi tidak dimaktub, tidak ditulis amal ketidakbaikannya itu. Termasuk rufi al-kolam. Jadi nanti kalau kita maki-maki kakek atau mbah-mbah atau orang tua, jangan-jangan kita yang justru berdosa. Jadi semangat boleh, tapi harus ada ilmunya. Semangat beragama boleh dan sangat dianjurkan, tapi jangan sampai tanpa ilmu. Nah, kalau ketemu orang tua yang kiranya sudah lansia, ada pikun-pikunnya, tolong jangan disamakan, dihukumi sama seperti yang masih normal. Karena di sini termasuk rufi al-qalam. Kama la yuktabu min sayyiatis sobi, seperti tidak ditulisnya amal buruknya seorang yang anak-anak. Kama ruya fil hadisi al-qudsi, asyaibu nuri wa ana astahyi an ukhriqa nuri binari wa ma allamnahu syi'ra sababu nuzuli hadhil ayah ala ma qala al-kalabi anna kuffara Makkah qalu inna Muhammadan alaihi salatu wasalam syairun wa ma yaqulu syi'run fa anzalallahu ta'ala hadhil ayah takdziban lahum yakni wa ma anzalna alaihi syi'ra wa ma yaliku lahu syi'ru li anna syi'ra laisa min kalamil mursalin. Jadi orang tua yang sudah orang tua yang sudah pikun itu dihukumnya seperti dihukumi, bukan dihukum, dihukumi seperti anak yang masih bayi. Seperti ini ada riwayat hadis hadis qudsi, asyaibu nuri wa ana astahyi an ukhriqa nuri binari, bahwa uban itu bagian dari cahayanya Allah katanya. Jadi kalian yang sudah beruban gak usah malu-malu. Nah, asyaibu nuri, uban itu cahayaku, wa ana astahyi, dan aku merasa malu, an ukhriko, untuk membakar nuri cahayaku, binari, dengan nerakaku. Nah, jadi nurku, sedang aku malu membakar nurku dengan api. Dan kami tidak mengajarkan syair kepada Nabi Muhammad. Wa ma alamna usyira ma yambagilah. Nah, ini kita lanjutkan besok. Pertemuan malam ini saya kira penting beberapa hal, bahwa kita sebagai pengajar, sebagai orang yang memang sudah ikut, meskipun kategorinya mungkin sedikit ya, belum banyak seperti al-alim al-alamah yang sudah berbuat banyak, melanjutkan risalah kenabian, menyampaikan ketauhidan, mengajarkan ajaran syariat Islam,
akhlak, tasawuf Islam. Nah, kita mungkin sebagian kecil dari apa yang telah mereka lakukan, maka harus juga ikut belajar bagaimana para nabi menghadapi umatnya. Nah, para nabi itu dengan penuh rahmat, dengan penuh kasih sayang memandang orang yang sekalipun itu memusuhinya. Seperti halnya Habib An-Najjar misalnya. Itu salah satu tokoh yang membela para utusannya Nabi Isa ketika di cerita Ashabal Qaryah itu, nanti bisa diulang di video yang pas itu. Habib An-Najjar ketika dia dibantai oleh umat yang diingatkan, justru beliau masih tetap berdoa. Seandainya kalian tahu nikmatnya ampunan dari Allah, semoga Allah mengampuni, semoga Allah masih bisa memberikan iman kepada kalian. Jadi kelapangan dadanya luar biasa. Nah, di situ perlu kita pelajari, perlu kita implementasikan. Kalaupun belum bisa sesempurna mereka, setidaknya kita sudah punya niat untuk mempelajari itu. Sehingga kita kalau punya niat memaafkan kepada semua orang, apalagi yang tidak menyakiti, kepada yang menyakiti pun kita masih bisa senyum. Kalau kita bisa senyum, orang akan sulit mencari celah permusuhan dengan kita. Itu ada faedahnya. Jadi kita belajarlah menjadi wa ibadur rahmanil ladina yamshuna fil ardi hauna. Kalau kita ini sebagai hambanya Allah yang Maha Rahman, yang Maha Kasih, maka kita ini penting untuk berjiwa kasih, berjiwa dengan rahman, berjiwa dengan memaafkan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan ketika orang nyinyirin kepada kita, ya sampaikan doa selamat. Semoga mereka tetap dalam petunjuk. Semoga mereka saya hello saja. Gitu aja kok repot kira-kira. Nah, ini penting untuk menjadi pelajaran kita semuanya. Dan jangan bosan untuk mengingatkan kepada tetangga saudara kita sesama Bani Adam, mengingatkan mereka yang berbuat maksiat. Niat mengingatkan, jangan niat membenci. Karena mengingatkan itu adalah menyayangi. Kalau kita meniat membenci, justru wong kita niat menyayangi saja dengan mengingatkan, kadang penerimaannya kurang pas. Padahal di hati ini kadang connect. Nah, kalau kita semoga dengan niat menyayangi, mengingatkan dengan cara menyayangi, semoga hatinya juga bisa lapang dada menerimanya. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan malam ini. Semoga sehat semuanya walafiat, dan semoga kita semuanya dapat dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Juga semoga kita semuanya semakin semangat di dalam mengabdi, di dalam keilmuan. Seberapapun yang kita miliki, semoga bisa kita berbagi untuk kita ajarkan. Sekian, kita tutup pengajian malam ini dengan baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.